Oke, mantap hadir dan bertemu kembali bersama dengan saya, Ustadz Montaha. Video ini saya tujukan kepada murid saya kelas 6. Ialah akan membahas tentang soal nasor. Untuk urutan soal yang nomor 10, kita akan ngebahas tentang masalah i'rab dalam bahasa Arab untuk kalimat-kalimat yang sederhana. Oke, saya menyadari bahwa murid saya kelas 6 sepertinya masih belum begitu paham perihal meng-i'rab suatu kalimat walaupun sederhana, apalagi dalam bahasa Arab. Namun karena kita adalah belajar, maka tentu kita tidak boleh menyerah, apalagi putus asa. Kita harus tetap semangat, namanya belajar, bersabar, pelan-pelan, lama-lama insya Allah akan mendapat satu pemahaman secara bertahap. Baik, sebelum soal saya baca, saya akan memberi semacam narasi dulu, deskripsi dulu tentang i'rab kalimat dengan menggunakan bahasa Arab. Simak baik-baik, perhatikan, semoga Anda mendapat satu pemahaman. Kira-kira seperti ini kalimatnya yang saya buat praktek. Kana Zaidun qaiman. Ini namanya kalimat dalam bahasa Arab dan masih sederhana kalimatnya. Kana Zaidun qaiman. Kalau saya artikan secara harfiah, Zaid adalah berdiri. Kalau kami terjemahkan dengan bahasa yang alami, Zaid sedang berdiri. Kana Zaidun qaiman, Zaid sedang berdiri. Bagaimana i'rabnya? Kana fi'lun madzin nakisun mabniun alal fathi wa amaluhu yarfa'ul isma wayan sibul khobar. Saya ulangi lagi. Kana fi'lun madzin nakisun mabniun alal fathi wa amaluhu yarfa'ul isma wayan sibul khobaro wayadulu ala zamani fil madhi wayadulu ala zamanil madhi. Kalau saya artikan, karena ini adalah termasuk fi'il nakis, fi'il madhi, kata kerja lampau yang nakis. Nakis artinya belum sempurna. Jadi fi'il kana ini fi'il yang dianggap nakis dalam istilah nahwu. Mengapa? Karena belum memiliki arti yang jelas. Dia tidak punya arti yang jelas kecuali setelah dia bergabung atau masuk ke dalam susunan mubtada dan khobar, baru dia memiliki arti yang jelas. Nah, karena itu, karena tidak memiliki fa'il sebagaimana fi'il pada umumnya, namun dia ini nanti punya isim dan khobar. Dan karena ini mempunyai amal, ialah bisa merafakkan isim dan bisa menasabkan khobar. Jadi mubtada itu beralih fungsi menjadi isimnya yang marfu, dan khobar mubtada berfungsi menjadi khobar dia, khobar kana, ialah wajib mansub, harus mansub. Makanya bukan mansub, wajib marfu. Makanya kana zaitun, tidak boleh kana zaitan ataupun kana zaitin, harus kana zaitun. Berikutnya qaiman, man qaiman,
Khobaru kana mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Sebelum ya, jadi zaitun dulu ya. Saya ulangi lagi ya, sepertinya belum urut. Kana fi'lun madzin mabniyun alal fathi. Kana fi'lun madzin nakisun mabniyun alal fathi wa amaluhu yarfa'ul isma wa yansibul khabara wa yadulu ala zamanil madhi. Zaitun ismu kana marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Qaiman khabaru kana mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Itu i'rab dalam bahasa Arab. Kalau diartikan, kana adalah fi'il madzi nakis, fi'il yang belum sempurna. Dia tidak punya fa'il, tetapi dia memiliki isim dan khobar. Dan kana itu bisa berfungsi untuk bisa menjadikan isim menjadi mubtada menjadi isimnya, dan khobar juga menjadi khobarnya, yang disebut dengan istilah isimnya kana marfu, khobarnya kana mansub. Artinya kana itu bisa merafakan isim dan bisa menasabkan khobar. Kemudian zaitun itu termasuk isimnya kana. Zaitun ini adalah isimnya kana, karena isimnya kana itu harus dibaca marfu, dan tanda rofaknya di sini menggunakan dhamma yang jelas di akhirnya, karena zaitun itu kategori isim mufrad. Lalu kemudian qaiman adalah sebagai khobar kana yang mansub, tanda nasabnya dibaca dengan fathah yang terang di akhirnya, karena qaiman juga kategori isim mufrad. Nah, begitu penjelasan mengenai i'rab kalimat kana zaidun qaiman yang sudah kami coba di i'rab dalam bahasa Arab. Sekarang berikutnya kita langsung masuk pada soal. Soalnya seperti ini. Kana zaidun qaiman. Lafadz qaiman dalam kalimat tersebut adalah berfungsi sebagai A, berfungsi sebagai khobar kana, B, berfungsi sebagai isim kana, C, berfungsi sebagai mubtada, D, berfungsi sebagai fa'il. Mana jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah pilihan yang A, ialah berfungsi sebagai khobar, bahwa lafadz kana, lafadz qaiman dalam kalimat tersebut adalah berfungsi sebagai khobarnya kana. Jika anak menjawab demikian, maka itulah jawaban yang benar. Namun kalau anak menjawab bahwa lafadz qaiman dalam kalimat tersebut adalah berfungsi sebagai isimnya kana, itu jawaban yang salah. Jika menjawab berfungsi sebagai mubtada juga salah. Jika anak menjawab berfungsi sebagai fa'il juga salah. Semuanya salah. Yang benar hanya satu pilihan, ialah berfungsi sebagai khobar kana. Sehingga kalau diucapkan dalam kalimat utuhnya adalah demikian. Kana zaidun qaiman. Lafadz qaiman dalam kalimat tersebut adalah berfungsi sebagai khobarnya kana. Sebab khobarnya kana, maka ia harus dibaca mansub qaiman. Tidak boleh dibaca kana zaidun qaimin, enggak boleh. Juga tidak boleh membaca kana zaidun qaimun, enggak boleh. Karena ada aturan bahwa khobar kana itu wajib mansub atau fathah. Maka cara kita membaca adalah kana zaidun qaiman. Itu adalah bacaan yang benar. Oke, mantap, jelas. Semoga bisa difahami. Demikian dari saya, Ustadz Munta. Semoga tetap semangat, jangan menyerah, apalagi putus asa. Terima salam dari saya.
salam apa adanya dan bukan ada apanya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Mantap, wassalam, sampai jumpa, dadah.